Contoh di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat di daerah Alaska itu dibangun TPA semua 90%. Kenapa? Lahannya masih murah. Nah, di Indonesia ada yang paling murah yang bisa kita kerjakan. Tiga. Pertama, daur ulang. Pakai sini. Nah, gampang itu proses itu mempercepat proses daur ulang. Pengomposan sama TPA. Tiga itu. Itu yang paling murah di Indonesia. Harusnya yang paling bagus. Persoalannya kita tidak mampu memilah dari rumah. Itu saja. Tesis saya itu, riset saya itu, emang itu paling murah juga. Aman terhadap lingkungan hidup, murah biayanya, kemudian dapat diterima masyarakat. Nah, cuma kita nggak mau berjaya. Ya. Kenapa kita tidak menggunakan sistem denda kepada saja untuk sebagai bentuk hukuman atau ancaman kepada untuk yang melakukan pelanggaran tersebut? Padahal hal tersebut bisa menambah pemasukan daerah atau negara. Ya, sebenarnya Undang-Undang 18 tahun 2008 itu ada pidananya dan di pun ada pidananya. Coba nanti heboh, ini balik kepala dinasnya yang dipanggil, ini balik kupar. Kenapa? Karena kita beranggapan bahwa itu kan tidak pemerintah, padahal itu kan tidak masing-masing. Sebenarnya orang yang buang sampah di sini takkan selesai. Nah itu, coba lihat beberapa ininya. Cuma dia belum ini benar. Dalam artian seperti ini ya. Itu potensi sedang apa ya? Sedang menjadi pembicaraan bagi kalangan-kalangan kalangan penggiat sampah. Cuma dia belum masuk ke industrinya sendiri. Jadi segala sesuatu itu dia bisa mudah keluar ketika jadi industri ya. Dia belum. Tapi mudah-mudahan dalam waktu depan ada beberapa investor yang fokus ke situ sehingga solusi sampah plastik itu menjadi bisa sering. Tapi arah ke situ sudah banyak penggiat-penggiat lingkungan hidup sudah banyak yang di sana. Apa eko kalau nggak salah, eko plastik apa lupa saya namanya. Saya pernah dikasih tahu teman juga, cuma belum ini sekali. Mungkin dalam riset juga mungkin sekarang sampai nanti produksi, karena sesuatu itu kan harus diproduksi masa dulu baru harganya murah. Jadi kalau masih mahal susah juga. Sekarang ini ketika plastik biasa harganya Rp1.000, yang plastik yang 110.000 masih orang menggunakan plastik yang biasa tadi. Biar riset dulu berjalan segala macam, nanti baru kita isi. Cuma yang bisa kita kerjakan sekarang mengurangi. Jadi kalau ke tempat tetangga besok mau beli sabun, beli apa, nggak usah pakai plastik. Ya, itu aja dulu. Kalau ke sekolah bawa minum sendiri. Jangan malu bawa. Saya dibilang anak sekolah karena bawa mobil, bawa minum di kantor, apa-apa. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Diki dan adik-adik yang luar biasa. Baiklah, tampaknya sini udah ada Pak Joni ya dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Selamat datang Pak. Ya, mungkin ada yang disampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ya. Karena mohon maaf ya kalau saya panggil anak-anak ya. Soalnya terus terang kalau Pak Leci ini itu adalah teman anak saya juga. Apalagi yang di depan saya ini, yang saya panggil anak-anak. Jadi mohon maaf, pertama saya pagi tadi tidak sempat hadir karena ada halangan. Begitu juga dengan kepala dinas kami. Namun saya yakin kan ini adalah langsung tidak kemarin ya. Ya mudah-mudahan
apa yang telah disampaikan dapat diikuti dengan baik. Dan saya yakin kalau kita memulai pemahaman untuk mengelola sampah ini dari sejak dini, mudah-mudahan permasalahan sampah bisa kita atasi bersama. Mungkin itu yang menjadi kuncinya. Ya, ini dalam rangka memperingati HPSK ya kan? HPSK itu Hari Peduli Sampah Nasional. Kalau temanya itu kelola sampah, kurangi emisi dan proklim. Jadi intinya kita ambil poin yang pertama saja, kelola sampah. Jadi saya minta kepada adik-adik sekalian setelah selesai acara ini supaya ya memulai dari individu masing-masing. Ya baik untuk di sekolah maupun di rumah. Kita ajak keluarga kita untuk mulai mengelola sampah itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Bila jadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Jadi ya. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Oke. Baiklah jadi saatnya kita ice breaking dulu. Kita mau ada game. Gimana kalau kita berdiri dulu ya? Kita berdiri ya, semangat. Boleh pegangan dulu. Kayaknya tangannya dilumpuhkan. Ini kan adik-adiknya pada pulang tidur tampaknya. Gerak-geraknya kayak gitu bisa deh. Ayo, semangat. Boleh ditaruh dulu handphone, tasnya dan lain-lain. Ya boleh. Tangannya. Kalau udah relax, kita main game. Mau main gamenya ini berdiri atau duduk nih? Berdiri ya. Oke. Jadi kalau yang kalah itu ada hukumannya dan hukumannya harus joget TikTok. Kalian pasti tahu Farboy? Farboy masa nggak tahu? Nanti pokoknya kalau yang kalah itu aja. Jadi gamenya kayak gini. Kita main game berhitung. Jadi dari adik ini misalnya 1, 2, 3, 4. Yang keempat itu harus pakai tangan. Harus nggak boleh jawab. Ngerti nggak? Jadi yang nomor 4 itu enggak, misalnya kan ada di 1, 2, 3, 4, 4 itu enggak boleh disebut tepuk tangan gitu. Ya, jadi nanti ini ulang dari 1, 2, 3 tepuk tangan. Oke? Oke. Ya. Ya, kita hitungnya dari gini aja ya. Oke, ya. Enggak. Jadi yang setiap 4, jadi dari adik yang ujung ya. Siapa namanya? Afdal. Nah, dari Afdal, gede, laki ya? Laki nggak? Laki nggak? Laki ya? Oke, laki. Laki nggak? Ya, oh. Nah, udah mulai ya, Dek. Ya, mulai. 1, tadi mulai ketiga, aku sebut ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Hasilnya kurang lebih 2 kg ataupun gula merah atau molasses. Takaran dan kalium ini untuk pembuangan. Kalau nitrogen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Box, yaitu semua jenis yang berwarna coklat seperti kardus dan sebagainya. Yang kedua, ada SWLA, yaitu kertas putih seperti buku tulis, HPS dan semua jenis dakwah kertas yang dapat didaur ulang, contohnya kardus, koran, buku cetak, buku tulis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Belia, saya dari Kesingkaran Desa Kelapa. Kalau tidak salah terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama SWLA, yaitu kertas putih bergambar, buku, kertas HVS. Yang kedua box, semua jenis kardus dan kardus yang berwarna coklat. 3. SWLB, buku paket bergambar. Yang keempat OMP, koran, kertas buram, buku LKS.
kelima mix, kertas nota, kertas campur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya dapat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang merasakan tadi penilaiannya dari kalian semua ya. Yang paling bagus siapa? Jujur. Oke, aku tangan ke Masa. Yang terbaik kedua siapa? Ayo yang terbaik kedua siapa? SMP Voting. Sampai 2. Oke, yang saya pilih dari SMK 18. Dari mana? Yang 3. Ayo. Bocil apa yang kedua? Bocil. Ayo. Yang sepakat SMP 1 siapa? Yang SMP 2 sepakat siapa? Oke, silakan SMP 2. Maju. Satu. Ini kan bagi 2. Oke, tenang. Ketahui kan? Benar nggak? Udah mengetahui kan jenis kertas tadi? Nah, jadi mulai dari kegiatan ini seluruh kertas itu jangan dibuang atau dibakar. Semuanya saya beli. Ya, saya yang beli di bank sampah dengan kawan-kawan di sini. Harganya itu bervariasi. Yang kertas KPS itu kalau sudah dibilang Rp1.000. Kalau kertas campuran yang tadi kondisi mix itu di harga Rp250. Kalau dia masuk kategori buku dia Rp400. Kotak susu dia masuk ke mix, koran dan lain-lainnya. Itu harganya. Jadi jangan kalian buang. Kalian membuang dan membakar itu membakar uang. Oke? Oke. Nah, jadi buku yang di rumah yang kakak-kakak kalian kumpulin nanti diantar ke Rimau atau nanti di sekolahnya masing-masing. Buat bank sampah nanti ada yang punya, oke? Itu baru ilmu kertas. Baik, saya akan sampaikan untuk masalah program bank sampah. Saya isi dulu ini ya. Nanti yang rajin aktif saya kasih bonus lagi. Jangan lupa di bank sampah. Ini kantor bank sampah ya. Nanti setelah ini silakan mau ke atas lihat posisi kantor. Ini gudangnya. Oke, next. Manajemen perbankan dengan ilmu manajemen lingkungan. Kenapa kita sebut dengan ilmu manajemen lingkungan dan perbankan? Bank itu kalian kan biasa kenal Bank BRI, Bank Sumsel ya. Terus sampah itu kan bagi orang itu sangat jorok dan tidak ada arti apa-apa. Nah, ketika sudah menjadi bank sampah, dia sudah menjadi ilmu manajemen lingkungan dan perbankan. Udah keren kayak gini. Jadi bank sampah itu bukan tong sampah yang ada di mana-mana atau di desa-desa itu ada tong sampah, itu bukan bank sampah. Itu namanya TPS 3R ya. Itu ada pemilahan. Jadi bank sampah ini kami rintis di 2018 sampai dengan 2022. Jadi usianya sudah masuk kurang lebih 4 tahun. Nah, ini adalah tim-timnya. Ibu-ibu ini dan kawan-kawan ini timnya, ada strukturnya. Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Ada gaji nggak kira-kira di sini? Ada gaji? Ada nggak gaji? Ada.
ada gaji bagi orang yang aktif dan yang rajin, ya. Tetapi tidak seperti orang yang kerja di pemerintahan gaji bulanan yang mungkin dia hanya ngerjain posisi surat menyurat dapat gaji, tapi di bank sampah semakin banyak orang menabung semakin banyak pendapatan. Tetapi kalau tidak banyak orang menabung, pendapatan juga tidak akan banyak. Itu manajemen bank. Nah, di sini bank sampah ini dia ada harganya, ya. Dan seluruh sampah itu berharga bagi kami di bank sampah. Kardus ini harga head, bukan harga tetap. Harga head ini ketika dia turun, dia tidak terlalu jauh. Ketika dia naik, dia juga stabil harganya. Karena kenapa harus disusun harga head seperti ini? Pengalaman kami dia fluktuatif harganya. Kadang mungkin besok lebih naik, lusanya lebih turun. Jadi harga kardus kita masukkan di 500 rupiah. Kalau sekarang orang menjemput ke toko itu di kisaran 1.500 sampai 2.000. Bener dah, yang ada toko di sini, ya kan? Ya. Pertanyaannya, kita fokus di kardus tadi ya. Selama ini kalian jadi penonton tidak? Jadi penonton nggak? Penonton. Kalian tahu nggak di situ berapa keuntungan per kilo? Di situ keuntungannya kalau mereka langsung jemput gudang dari sana itu 2.000 rupiah per kilo. Kalian kalikan dalam satu mobil itu 1 ton. Berapa keuntungannya? Berapa? Ayo. Dalam satu mobil 1 ton, harga keuntungan bersih itu 2.000 rupiah per kilo. Ayo. 60 juta. Bayangin. Selama ini kalian hanya melihat duit 60 juta itu diambil oleh orang luar. Kenapa kalian nggak mau? Karena kalian nggak tahu. Kalian nggak tahu. Kalian hanya disibukkan teknologi main HP yang tidak terlalu. Bagaimana kalau kondisi yang kami alami itu terjadi dengan kalian? Benar nggak? Ya kan? Ini kita coba buka mindset, buka hati kalian. Bangka Tengah program ini yang kita galakkan di Bangka Tengah. Jadi ibu-ibu yang ada di desa di Bangka Tengah itu, Kabupaten Bangka Tengah, mereka ada, setiap desa ada bank sampahnya. Tetapi setelah kami pulang, kami selesai KKN semuanya mati suri. Itu kenapa? Karena SDM-nya belum dibentuk. Nah, hari ini 3 hari 2 malam ini kami ingin bentuk kalian. Bentuk kalian, kepribadian kalian bagus. Kalaupun kalian share dengan usaha ini dapat duit sambil kalian sekolah. Tapi bukan pemulung kan? Pemulung juga jangan kalian melihat dari sisi negatif. Kalau tidak ada pemulung, tidak ada pengurangan sampah di Indonesia ini. Ya enggak? Sejarah sampah ini diperingati. Tadi ada yang kurang disampaikan Pak Reza. Yang meninggal itu bukan masyarakat yang orang kaya, tapi meledak, maka akan sampah di TPA hingga meninggal dunia pun di TPA. Nah, itulah diperingati, bukan orang kaya. Kalau orang kaya yang sebelum meninggal mungkin nggak diperingati. Itu sejarah spirit. Jadi kenapa hari peringatan sampah ini kami lakukan ya? Biar kita semua merasakan ini tugas bersama. Dan ini kami tawarkan. Jadi bukan, kalian tahu nggak keuntungannya berapa? Kalian tahu nggak? Nggak ya? 2.700 ini ketika di pengepul itu harganya mencapai 5.000 sampai 6.000 rupiah. Berapa ribu dari 2.700 ini keuntungan per kilo? 3.000 lah kita bulan. 3.000 kalian kalikan 1 ton berapa? 3 juta. Kalian kalikan 20 ton kali 20 ton. Susah nggak nyari besi buruk? Susah. Kalau zaman sekarang nggak susah. Setiap hari atau setiap minggu orang beli robin. Benar nggak? Robin itu ketika dibeli pemulung mungkin harganya nggak terlalu mahal. Ketika dia dijual, kata besi-besi buruk yang ke kampung-kampung, ya.
itu satu mobil mereka angkut, ya toh? Ya. Uang dia dapat, insya Allah mungkin nanti dia akan disurganya Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia yang nyelamatin lingkungan. Kalau kita hanya main game, kalau kita nggak peka terhadap ini, boro-boro dapat duit, nggak duit mau, benar kan? Jadi sambil sekolah pun nggak masalah mau belajar usaha, karena Sandiaga Uno itu jadi menteri bukan karena dia ada pejabat, tapi karena dia pelaku UMKM, benar kan? Menteri pariwisata itu tahu nggak kalian? Nah itu pun paling Pak Menteri nggak tahu. Jadi kita belajar untuk membuka wawasan. Kesimpulan dari harga-harga ini, kalian bisa mendapatkan pendapatan sambil sekolah. Khawatir saya bukan lupa ya, bukan juga kita samain sama kayak saya, mungkin orang tua saya udah bisa di mana-mana. Jangan sampai terjadi ke kalian. Ataupun saya bukan menyinggung yang mungkin sudah bisa atau tidak ada lagi. Kan pendidikan, kita ada dakwah, ujungnya kita pengangguran, kita nyalain pemerintah, nggak ada lapangan kerja. Pertanyaannya, lo udah ngapain? Sekarang, di sini dicatat kayak gini. Itu tabungan mereka 14.470. Hanya membawa jenis sampahnya botol plastik 10,2 kilo, jenisnya kotor. Nah, di sini pun kotor bersih itu harganya beda. Kalau kotor dia murah, kalau bersih lebih mahal. Ini 14.000 ini, ya, ini depan kalian nasabah paling banyak. Tepuk tangan untuk Bu Rosita. Beliau ini memang pengurus di bank sampah, tapi kalau nunggu gaji di bank sampah kami nggak ada gaji. Tapi beliau sambil juga di sini mengabdi di bank sampah dengan ibu-ibu juga di belakang sambil ngumpulin sampah. Kebayang nggak kalian gimana sih ibu-ibu di sini bertahan? Gak ada gaji loh. Tapi karena juga sosial, juga pengabdian. Tetapi tetap ada juga yang nggak senang dengan apa yang sudah kita abadikan di. Kita jadi PNS Pak, nggak mungkin formasinya setiap tahun itu ada formasi. Saya mau jadi BUMN Pak, nggak mungkin semuanya jadi BUMN kayak di Karyawati nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah kalian jadi entrepreneur. Sepakat tidak? Ketika kalian jadi entrepreneur, itu pun ngomongin 1 jam itu 40 juta. Nah gitu ya, itu sekedar kakak motivasi. Ya. Jadi dari kegiatan ini pun alhamdulillah sekarang bangunan yang kalian tempati, kalian orang pertama yang hadir di sini. Tepuk tangan. Ini diresmikan baru hari Jumat, hari Selasa kemarin. Jadi kurang lebih baru 1 minggu. Kalian tamu pertama yang acara di sini. Saya berdoa, kita semua berdoa semoga kalian juga orang-orang yang terpilih ke depan. Amin. Ini bangunan ini pun kami ceritakan dari bank sampah ini. Apakah ini dari keuntungan? Bangunan ini karena ibu-ibu yang tulus lagi di bank sampah. Bukan dong ibu-ibunya. Mereka rela mengabdikan di bank sampah ini. Kantornya di depan sih. Mungkin dari SMP masing-masing kecil ada ya ke bank sampah di depan. Itu kita pinjam pos SDs yang tidak terpakai. Nah, kita jadi. Nah sekarang ketika mereka ibu-ibu tadi berdaya sampai 4 tahun, pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup memberikan anggaran 600 juta untuk bangun ini, kasih motor roda 3, kasih tempat pencacah dan mesin pencacah. Karena ibu-ibu itu. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu, mulai dari itu besar. Jangan pikirkan berapa rupiahnya. Tapi ketika kalian bangun semua itu dari hati, kalian merasakan orang yang paling tidak berguna, insya Allah tidak akan berguna. Itu yang perlu kita bangun di pribadi kita. Yang saya sampaikan, tidak semua orang bisa jadi PNS, tidak semua orang bisa jadi TNI, tidak bisa semua orang jadi Polri, tapi yang paling bisa adalah jadi entrepreneur. Kenapa kalian harus belajar di depan? Itu untuk melatih kalian lebih dari orang lain. Ketika kalian balik ke bangku sekolah juga, kalian harus PPD. Tadi ada duta genre, ada duta
narkoba, kakak apa? Duta satu. Kami juga, kami tidak melakukan proses yang mungkin kayak ada pemilihan punya yang menggambar, sampai itu ya, tapi dari pariwisata. Ada pemilihan seleksi ini. Nah, kami tidak melewati seleksi itu, karena yang membangun kepengurusan tidak perlu seleksi, yang biasanya adalah alam. Kalau kalian punya cara yang tidak baik, alam tidak akan menerima. Ketika kalian yang tidak baik, alam pasti akan menerima. Sepakat nggak? Walaupun orang sekitar kita mungkin ada yang bersaing, ada yang mungkin merasa kerjaan kita nggak benar, itu no problem. Yang terpenting luruskan ya, ngeling ke hati, sampaikan ke penguasa bahwa ini akan kita. Itu ya. Pertanyaannya sampai tahun keempat, apakah ibu-ibu ini juga dapat gaji? Gaji tetap dari pemerintah? Tidak. Kalau mereka nggak mengais ke sini, ya mereka nggak akan dapat. Dan ketika mereka juga nggak giat untuk mempromosikan ini, mereka nasabahnya juga hanya seperti ini. Itu ceritanya. Jadi dari cerita bank sampah ini, konsepnya adalah kehidupan kita di dunia ini. Kenapa harus ngurusin sampah? Mau nggak jadi sampah masyarakat nanti? Ada yang mau jadi sampah masyarakat? Ya, sampah masyarakat itu orang yang benar-benar tidak peduli. Kalau bahasa kerennya apatis, dia nggak peduli. Dia nggak peduli orang mau ngapain dia. Nggak bodoh, itu ada sampah masyarakat salah satu. Ya, tadi rasio usia adalah usia produktif 40 tahun. Sekarang usia kalian menginjak usia 15 sampai 20 tahun. Pikir ya, anak ada 15 tahun. Bayangkan kalian masih punya usia berapa untuk bertahan di dunia ini. Ya, lalu ini punya gambaran. Kalian sekarang sudah SMA, mana yang SMA? Ini sudah berapa? 10 ya. Kalian punya waktu 2 tahun untuk memikirkan kalian mau kemana setelah itu. Oke? Lalu kalian juga punya 12 bulan kali 24 bulan untuk kalian mengais rezeki. Jangan kalian menunggu hasil dengan orang tua. Tapi bagaimana kakak membagi fungsinya dengan manajemen? Ya. Kenapa penting manajemen? Ada yang tahu? Contoh yang bikin uang. Ya, ayo pertanyaan Dre. Mana Dre? Ini ya. Kenapa nih tunjuk? Kakak-kakaknya tanya Dre. Yang ini, nggak apa? Saya nggak ngetes, tapi kita belajar. Jadi pertanyaannya ini, apakah ibu-ibu itu sekolahnya tinggi? Enggak, kabarnya. Apakah ibu-ibu itu dari keluarga yang mampu? Apakah ibu-ibu ini juga sebelumnya dia bisa mengerjakan ini? Pertanyaannya, kenapa mereka bisa? Kenapa kalian tidak? Kenapa kalian tidak bisa? Saya tanya kalau pernah balas. Kamu ya? Oke, sekarang kamu berTI 1 kilo 2.000. Oke, sekarang. Ya, ini kita nyata. Tunggu, nggak ada lagi orang yang lain. Ini guyon nyata. Sekarang, kalian tahu kok timah harganya 2.000. Ya. Pertanyaannya, apakah timah itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Apakah kalian mengalami dulu orang tua anak keluarga kalian kaya, sekarang jadi miskin? Merasakan nggak? Gara-gara timah? Ya? Pakai nggak manajemen? Ini timah memang akan habis, tapi ketika manajemen kalian baik, keuangan, leader, ya, komunikasi, perencanaan, hasil, dan evaluasi lagi apa kesalahan kalian,
dari keuntungan orang tua kalian itu menambah per minggu dapatlah paling sedikit 1 juta, kalian kalikan 12 bulan sudah 2 juta. Andai 6 juta saja itu kalian bisa tabung ya. Kalian bisa tabung itu sudah bisa menjadi modal kalian beli sampah-sampah plastik. Dan itu manajemen. Jadi lo bro dari tadi user ya nggak apa-apa, uang usahamu jangan hanya untuk rokok dan pakai game, tapi sisakan itu untuk modal lo beli barang-barang ini. Jadi nanti usiamu berapa sekarang? Dia usia 17 ya? Dia usia 17, 2 tahun lagi uang 6 juta lo beli sampah kardus bisa mencapai berapa gitu? Bisa 12 juta, bisa 2 kali lipat. Tapi kalau timah itu tadi dia belikan ke paket, kasih makan ceweknya gratis, misalkan ya, saya juga pernah dulu ya. Jadi uang 6 juta itu nggak ada artinya apa-apa. Tapi ketika kalian putar pengusaha salah satunya bank sampah, usaha kalian habis nggak? Yang jawab habis siapa? Yang jawab habis sampah ini siapa? Sampah ya. Selama masih ada manusia tidak akan pernah habis. Karena setiap hari kalian belanja saja ke toko, ya, Bang Bujang. Ke toko itu pasti ada bahan plastik. Kalian beli ale-ale ini torpedo ya. Berapa? Modalnya berapa nih? Enggak? 10.000. Berapa itu modalnya? Bahannya? 30.000. Bahannya 30.000. Bahannya 30.000. Kami jual ini harganya 50.000. Berapa tuh? 20.000 itu kau kalikan ya, berapa banyak kita buat ini? 100 saja. 20 kali 1 berapa? 2 juta. Duit ya? Tapi pertanyaannya, apakah kami bisa memproduksi setiap hari 1 unit? Tidak, karena kan kurang bahan. Sekarang pemesanan di kami itu setiap harinya itu penuh. Ini sudah punya orang semua kami pajang ini, nggak kami jual. Satu lagi, ini bagi kalian berharga nggak? Yakin? Jujur aja. Tidak. Bayangin di tangan ibu-ibu yang kreatif. Ya, tahu nggak berapa harganya? 30 ya? Berapa Bu? Kita ya? Modalnya berapa? Modalnya 50.000. Jualnya 70. Jadi keuntungannya 20.000. Hanya kangkung kulit ini loh. Gimana caranya ya? Kesini, kalau nggak kesini nanti kita bisa kayak YouTube atau meeting Zoom seperti itu. Atau sekolah kalian adakan itu ada bank sampah sepakat. Untuk kondisi gambaran bank sampah sepakat sekarang alhamdulillah di peringatan sampah ini tepat tanggal 21 nanti kita berusia 5 tahun bank sampah sepakat. Dan kegiatan ini juga dipelopori Pukdarwis Cirebon Timur, kita bekerjasama bersama untuk mempromosikan juga wisata edukasi pengunjung paket di Desa Erimau. Jadi konsepnya juga promosi untuk paket wisata ke depannya, karena salah satu paket edukasi adalah membuat daur ulang kerajinan barang bekas. Kalau dukungan daripada pemerintah
sejauh ini ya mereka cukup mensupport informasi dan SDM selaku mengisi materi tadi. Dan untuk support dari BUMN PT Timah, mereka memberikan reward pada kita seperti konsumsi, kostum panitia, lalu juga ada snack-snack ringan. Nah, itu yang mereka support untuk kegiatan selama 3 hari 2 malam di wisata ini. Kedepannya mungkin ada keberlanjutan dengan kerjasama dengan PT Timah. Harapan dan mungkin ada yang ingin disampaikan. Ada 2 yang ingin saya sampaikan dengan PT Timah juga dan Honda. Yang tadi mungkin belum saya sampaikan. Pertama, dengan PT Timah saya sangat mengapresiasi dari tahun 2001 mereka sudah support kegiatan kita untuk penyerapan sampah. Jadi harapan saya PT Timah ya tetap berada pada saat dimana posisi yang diposisikan. Kami di masyarakatnya kami melakukan kegiatan pemberdayaan dan pemerintah pun dimana posisinya adalah di hilir sampah ini sendiri. Jadi peran PT Timah di saat ini kami pun rencana akan melaksanakan kegiatan untuk pengelolaan di TPS 3R ini dengan PT Timah. Harapan saya mereka bisa support sampai dengan hilirnya nanti untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan Honda juga seperti itu. Mungkin begitu Pak. Siap.